kasih yang tak ternilai, tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Selamat pagi, Romo Effendi dan teman-teman yang di Indonesia dan di Singapura, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan program retret kita, dan hari ini kita sudah ada di sesi kelima dari total 8 sesi retret kita yang di bagian keempat. Tema hari ini adalah kemartiran yang menghidupkan. Mari kita langsung masuk ke dalam sesi untuk mempersingkat waktu karena Romo hari ini harus lebih pendek sesinya. Minta tolong Romo dibuka dulu dengan doa sebelum kita mulai sesi, Romo. Terima kasih. Saudara-saudariku, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah membentangkan hari pada kami, bagi yang di Amerika, kami sudah berada di penghujung hari, sedangkan bagi kami yang berada di wilayah Asia, masih juga mau memulai hari kami. Semoga segala sesuatunya yang sudah ataupun akan terjadi selalu berada di dalam kehendak-Mu yang kudus itu, dan semoga kami semakin mampu untuk mengarahkan diri kami mencari kehendak-Mu yang kudus itu di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Hari ini kita mulai dengan kita sudah sampai di sesi yang kelima ya. Dan ternyata tidak terasa juga sudah yang kelima ya. Baik, nanti sampai pada satu titik Lebaran juga saya tidak ikut libur, tapi harus tetap melayani WKICU karena WKICU tidak ada libur Lebaran, gitu ya. Oke, baik, saya akan mempresentasikan apa yang sebentar dilihat layarnya sudah terlihatkah? Ya. Iya, Romo. Sudah Romo. Ya? Sudah kelihatan. Kemartiran yang menghidupkan, latihan rohani WKICU 29 April 2021. Ya, kenapa ngomong soal kemartiran ketika sedang di minggu keempat? Saya pikir baik juga karena justru semangat kebangkitan itu membuat kita mampu untuk menjadi martir, dan juga karena kemartiran itu lalu semangat kebangkitan itu tampak nyata sekali di dalam hidup orang-orang beriman. Dan memang kemartiran itu tidak bisa dalam arti tertentu hanya terkungkung dalam pengertian bahwa kita harus mencari kematian tubuh, tetapi dalam arti bahwa kita mengorbankan diri dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan itu menjadi lebih penting bagi kita yang berada di dalam kehidupan sehari-hari ini, ya. Dan memang kalau Anda lihat awal-awal pandemi itu hadir di dunia kita, para dokter itu berani berada di depan yang langsung berhadapan-hadapan dengan virus dan para korban tentunya, dan itu membuat mereka sendiri kita bisa lihat punya semangat kemartiran. Mereka mungkin ada yang tidak jadi martir, tetapi bahwa mereka punya semangat kemartiran dalam arti bahwa mereka mengalahkan rasa takut dan mereka pada akhirnya juga memberikan kehidupan bagi orang-orang yang terkena COVID tentunya. Tapi baik, kita mulai saja. Kita mulai dengan kemartiran Stefanus. Mengapa saya menggunakan Stefanus? Karena Stefanus dikenal sebagai, dalam tradisi, sebagai orang
pertama yang menjadi martir di kalangan orang-orang Kristiani. Ya, baik kalau kita mendengarkan seseorang membaca, Lucy bisakah membaca untuk kita semua? Ya, Romo. Ya, terima kasih. Ya, saya baca sekarang ya. Silakan. Kemartiran Stefanus. Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan-perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Lucy, dan memang kita sebaiknya hari ini belajar dari kisah Stefanus yang seringkali kita dengarkan. Biasanya bacaan ini dibacakan dalam masa Natal, jadi kita sedang senang-senang dengan Yesus lahir, tiba-tiba kisah Stefanus muncul. Kemungkinan bahwa gereja mau menunjukkan yang dinamakan inkarnasi itu harus berakhir dengan salib, ya. jadi seperti itulah ya apa yang mau sebaiknya kita pikirkan tentang liturgi, di mana bacaan tentang Stefanus itu ditaruh di dalam masa Natal. Kita belajar dari Stefanus. Pertama-tama bahwa ketika para rasul membutuhkan seseorang, bukan seseorang, 7 orang untuk menjadi pewarta, mereka mau mengkhususkan diri untuk berdoa dan berpuasa untuk mengetahui kehendak Roh Kudus. Mereka memilih beberapa orang dan salah satunya adalah Stefanus. Dan yang menarik adalah ketika Stefanus dipilih, dia mengatakan ya. Di tengah tantangan yang begitu hebat terhadap orang-orang Kristiani, para rasul memilih Stefanus dan dia mengatakan ya. Saya tahu bahwa kita semua tahu bahwa Stefanus sendiri pasti
mengetahui kondisi dari orang-orang Kristiani yang ditekan oleh orang-orang Yahudi, dianggap sebagai sebuah bid'ah, dan itu bukan keadaan yang mudah. Maka ketika keadaan yang tak mudah itu menuntut hadirnya orang-orang tertentu, dan orang seperti Stefanus mengatakan ya, itu sebagai sebuah bentuk kesiapsediaan iman akan panggilan Tuhan yang bukan membutuhkan, tetapi Tuhan yang jelas-jelas memanggil untuk menjadi alatnya bagi Tuhan. Kita juga belajar dari kisah Stefanus ya, bahwa menangani tuduhan palsu, ia menangani perlawanan dan tuduhan palsu dengan iman dan ketenangan batin. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Dan kita tahu dia tidak dikuasai oleh rasa takutnya, tetapi dikuasai oleh keyakinan imannya. Dan itu yang membuat dia berani untuk ditatap orang segitu banyaknya. Ya, itu menarik. Mengatakan kebenaran. Juga ia tak takut akan mengatakan kebenaran dan membagikan apa yang ia imani, walau itu akan berdampak besar padanya. Jadi, berapa banyak dari kita yang berani mengatakan kebenarannya? Ya, saya tahu kalau Tante Swan itu selalu berani ngomong, ya, paling tidak kepada saya, begitu. Alasannya apa? Karena kalau Tante Swan selalu bilang, oh, aku dititipi mama papamu untuk jaga kamu, makanya berani ngomong apa saja kepada Roma Effendi, gitu ya. Ya, tapi belum cukup Tante, kalau berani ngomong apa saja kepada saya, harus berani ngomong apa saja kepada yang lain juga. Baik, lanjut. Keberanian menatap kematian. Ia tak takut akan kematian dan berani menatap penderitaannya demi kebenaran imannya. Oke, saya pikir saya tidak akan panjang lebar di sini, gitu ya. Stefanus mengajarkan kepada kita tentang pemberian pengampunan kepada orang yang menganiaya kita, dan kita tahu bahwa dia berkata, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kalau kita belajar soal pengampunan, pertama-tama kita mengampuni orang lain bukan karena mereka layak diampuni, bukan karena mereka sudah pernah meminta ampun kepada kita atau maaf kepada kita, tetapi karena pertama-tama kita mau menghargai diri kita, kita mau bebas dari segala macam beban dosa, termasuk beban dosa yang dibuat oleh orang lain. Dan kita kalau menyimpan dendam, kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, maka itu menjadi beban bagi kita. Ya. Dan memang contoh dari Stefanus ini menunjukkan bahwa sebagai orang-orang beriman, kita itu dalam arti seluas-luasnya harus juga sampai pada titik di mana kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah, berdosa terhadap Tuhan dan kepada kita tentunya. Ya. Jadi bukan karena mereka layak, bukan karena pertama-tama mereka sudah minta maaf atau minta ampun dari kita, bukan. Tetapi karena kita menghargai diri kita sebagai orang yang diciptakan Tuhan dan kita mau berjalan dengan kemerdekaan batin. Sepanjang kita menyimpan kesalahan orang lain, dalam arti pernahkah Anda ingin membalas dendam atau Anda selalu menangis ketika melihat pengalaman diperlakukan orang lain dengan tidak adil, maka beban itu selalu ada kepada Anda dan Anda belum sampai pada titik mengampuni. Dan Stefanus menunjukkan bahwa dalam hidupnya, akhir hidupnya, dia mau menunjukkan sebuah keutamaan Kristiani yang sangat tinggi, yaitu apa? Pengampunan.
imajinasi dalam kontemplasi. Dan seperti biasa, ya, seperti biasa kita itu selalu mencoba untuk masuk ke dalam doa, dan Anda sudah tahu bahwa ini pola saya. Saya selalu masuk di dalam teks, ya, lalu masuk di dalam sana mengkontemplasikan apa yang terjadi di sana dan ikut jadi aktor di sana, ya, tidak hanya jadi penonton. Nah, mari kita lihat kira-kira apa yang bisa terjadi di dalam kontemplasi kita. Menjadi tokoh apakah aku di dalam kontemplasi itu? Stefanus orang Yahudi, pemuka agama, atau yang lain? Mengapa? Ya, jangan-jangan kita kontemplasi di sana maunya jadi Stefanus, malah jadi orang Yahudi. Anda malah jadi pemuka agama. Bisa saja. Coba tanya, mengapa kalau Anda tiba-tiba masuk di dalam cerita itu dan tidak jadi satu figur apapun dan hanya jadi penonton? Nah, itu berarti, ya, Anda juga perlu bertanya, bahkan kalaupun Anda tidak bisa jadi orang Yahudi, tidak bisa jadi pemuka agama, atau bahkan tidak bisa jadi Stefanus sekalipun. Lalu pertanyaannya, mengapa? Menarik, karena Anda bisa di dalam latihan rohani, Anda tidak perlu menyelesaikan, sekali lagi saya beri garis bawah, Anda tidak perlu menyelesaikan cerita itu. Anda hanya perlu masuk ke kedalaman, dalam arti bahwa kalau Anda terganggu dengan mengapa saya selalu jadi pemuka agama, ya tidak tahu, mungkin dulu pingin jadi Romo, jadi bagi yang ini ya cowok ya tidak kesampaian, jadi mau masuknya jadi pemuka agama terus, atau mau jadi seperti orang Yahudi, mungkin loh, saya nggak tahu, ya, mungkin ya saya ya sering kali di dalam hidup saya itu membuat tuduhan-tuduhan terhadap orang lain, ya, sehingga kalau masuk kontemplasi lalu yang muncul orang Yahudi, saya nggak mau, ya nggak mau nggak apa-apa, tetapi bukan itu yang latihan rohani itu, bukan soal mau atau tidak mau jadi yang mana. Latihan rohani itu pertama-tama soal apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupku, termasuk memunculkan siapa saya sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, ketika menyaksikan Stefanus terpilih untuk menjadi pewarta, atau aku sebagai Stefanus, apa yang kurasakan? Apakah aku sungguh gembira dan berkomitmen, atau aku takut dan ragu? Banyak dari kita yang ketika ditunjuk, ya, menjadi ragu dan takut. Saya masih ingat pengalaman saya ketika masuk ke Jakarta pertama kali tahun 2004 dari novisiat, ya, dari novisiat Girisonta ke Jakarta. Ya, saya menjadi sadar betapa setiap kali di dalam hidup kita itu selalu ada satu hal baru yang muncul. Dan setiap kali hal baru itu muncul di dalam hidup kita, kita perlu belajar. Nah, yang menarik bahwa satu hari saya sebagai frater yang belajar teologi dan filsafat di Jakarta, saya ditelepon gitu ya. Bukan saya, maksudnya frateran ditelepon, waktu itu belum ada HP, ya. Frateran masih menggunakan telepon rumah, maka ketika telepon berdering, saya mengangkatnya, dan di ujung telepon sana suara seorang lelaki mengatakan, "Halo, saya bicara dengan frateran Salemba Beluntas ya?" Saya bilang, "Iya." Nah, saya bla bla, saya tidak ingat lagi namanya. Dia bilang, dia memperkenalkan diri dan dia mengatakan bahwa, "Frater, apakah bisa membantu saya untuk membantu kami sekeluarga karena ada anggota keluarga yang meninggal dan mohon untuk memberikan tutup peti."
upacara tutup peti. Wah, saya tidak pernah nutup peti orang. Jadi ya waktu itu saya tidak tahu bagaimana. Saya bilang, Pak, saya nggak tahu ya gimana ya ini ya. Ada bukunya nggak? Oh nanti disiapkan bukunya. Oh ya Pak, tapi tolong bukunya dikirim ke sini dulu. Saya mau belajar dulu. Eh, ya saya karena waktu menerima itu dengan rasa takut jadi ragu-ragu. Wah, saya nggak pernah nutup petinya orang, gimana saya ini, dan diminta untuk sampai ke kubur segala. Jadi saya juga bingung waktu itu. Dan memang persis saya dalam arti tertentu menolak, tetapi berupaya dengan cara apa? Dengan berkelit kiri kanan. Tapi itulah pengalaman hidup ya. Jadi tidak pernah menutup peti dan menguburkan orang, lalu saya pokoknya minta dia menyiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan gitu ya. Orang ini mungkin karena sedang masa sedih, sedang susah, lalu ya otomatis dengan serta-merta merasa jengkel gitu ya, karena fraternya minta ini minta itu. Nah, dan dia agak marah karena waktu itu kan harusnya gampang frater nutup peti, kami hanya butuh orang yang mau nutup peti. Nah, itu ya, tapi saya waktu itu ngomong ya, tapi saya tetap butuh untuk belajar, saya bilang. Jadi ada rasa frustrasi di pihak seberang sana dan dari pihak saya juga. Jadi saya melihat kembali pengalaman itu dan saya tahu betapa bahwa ketika ada sebuah tuntutan dalam hidup iman saya dan dalam status saya sebagai religius, ternyata pernah juga saya menjadi takut dan ragu. Dan kita semua selalu berjumpa dengan hal-hal baru yang tidak pernah kita benar-benar kuasai, dan kita harus mulai dari awal seperti itu. Ya. Baik, itu sedikit sharing kecil ya. Imajinasi dalam kontemplasi. Ketika Stefanus diadili atau aku diadili, apa yang kurasakan? Takut, terluka, kecewa, marah, atau rela, pasrah, sekaligus teguh tak tergoyahkan akan keyakinanku pada kebenaran. Mengapa? Ya, Anda pernah saya ceritain, dan bagaimana saya bisa menjadi sembuh karena itu, Anda tahu. Ketika mendengarkan Stefanus berkata-kata membela dirinya, apa yang kudengarkan, apa yang kurasakan, mengapa? Atau sebaliknya, Stefanus, ketika saya menjadi Stefanus, aku menjadi Stefanus, saya mengatakan apa? Mengapa saya mengatakan itu? Dan ketika mengatakan itu, apa yang kurasakan? Ketika melihat atau merasakan Stefanus diseret dan dihukum mati, apa yang ada dalam pikiran dan perasaanku? Mengapa? Mendengarkan atau mengucapkan seruan Stefanus di akhir hidupnya, apa yang kurasakan? Apa pengalaman pengampunan itu bagiku? Atau aku kesulitan menerima atau mengucapkan hal tersebut? Mengapa? Lihatlah. Betapa kalau Anda jalan bersama dengan latihan rohani, Anda bukan hanya berpikir secara spekulatif, bahwa secara intelektual Anda itu bisa berpikir tentang hal-hal indah, tetapi latihan rohani mengajak Anda untuk menggunakan seluruh daya jiwa. Itu berarti rasa perasaan dan ingatan Anda itu harus juga menjadi bahan pertimbangan atau refleksi, ya. Dan dengan demikian lalu Anda akan dibawa pada pewahyuan siapakah diri Anda sebenarnya. Anda tidak bisa hanya mengatakan bahwa oh ya, pengampunan itu baik. Itu levelnya di level intelektual, level rasional. Sedangkan kita tahu bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang bukan irasional, tapi ada sisi arasionalnya, yang non-rasionalnya. Ya.
Dan kita di dalam latihan rohani harus melibatkan seluruh, baik sisi rasional maupun arasional itu. Ya. Dan memang kadang-kadang di dalam latihan rohani kita menemukan hal-hal yang tidak seharusnya secara rasional terjadi, tetapi itu terjadi, dan itulah pewahyuan siapa diri kita di hadapan Allah. Mungkin kalau sampai ketika kita ditimpuki batu karena kita hadir sebagai Stefanus, kita malah mengatakan semoga Allah menghukum kalian semua. Nanti Tuhan yang akan membalas kalian semua. Bisa saja. Ya, bukan mengatakan apa yang dikatakan oleh Stefanus, ya, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tapi mengatakan semoga Allah mengutuki kalian sampai mati. 7 turunan dan seterusnya dan seterusnya. Secara rasional mungkin kita tidak akan mengatakan itu, tetapi ketika kita berhadapan-hadapan dengan kenyataan atau realitas hidup kita, kita melakukan apa yang bukan kita pikirkan sebagai kebaikan. Tapi apakah itu salah? Tidak serta-merta salah, tetapi bahwa itu selalu ada jalan, ada celah untuk pertumbuhan bagi kita. Ya. Setiap kali kita merasa marah, disakiti oleh orang lain, dan kita ingin Tuhan membalas atau kita sendiri yang membalas, pertama-tama itu bukan masalah dosa, tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita, ini loh, ada hal yang kamu bisa perbaiki di dalam hidupmu. Lanjut saja. Ya, darah para martir adalah benih dari gereja. Sedikit ulasan. Para martir mengajarkan kepada kita bahwa bukan kata-kata yang indah yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, melainkan penyerahan hidup kita ke dalam tangan Bapa dan mengampuni mereka yang menyakiti kita. Paus Fransiskus, ya, ngomong soal para martir, ya, dia pastinya merujuk pada Stefanus. Beberapa pertanyaan reflektif, ya. Apakah aku berani mengatakan kebenaran bahkan ketika aku mengalami kerugian karena itu? Atau di dalam tekanan politically correct, aku hanya berkata-kata untuk menyenangkan yang lain dan melindungi diriku? Ya. Atau apakah aku pernah mengalami hal yang sama atau mirip dengan Stefanus? Bagaimana reaksiku? Pernahkah aku belajar mengenai semangat Stefanus dari orang lain dalam hidupku? Oh, belum. Apakah dalam hidupku aku juga mau memanggul beban yang sebenarnya bukan bebanku? Dalam hal apa aku mengorbankan diriku? Apakah dalam hidupku aku pernah menjadi orang yang sama seperti orang-orang Yahudi yang menghasut yang lain untuk menghukum Stefanus? Ya bisa saja, bertanyalah pada diri Anda. Saya tidak bisa menjawabnya. Dalam hal apakah aku pernah menjadi martir dengan mengorbankan diriku, dan tentunya tanpa mengharapkan imbalan, ya, hanya karena imanku kepada Tuhan, saya mengorbankan diriku dan dengan demikian menjadi martir. Saya pikir itu ulasan hari ini, dan semoga semangat kemartiran Stefanus juga kita miliki dalam hidup kekristenan kita melalui pengorbanan-pengorbanan diri di dalam hidup sehari-hari. Saya buka untuk sharing atau bertanya. Dengan demikian kita sudah sampai di ujung presentasi saya. Baik. Boleh pengumuman dulu, Romo, Silakan. sebelum kita buka sharing. Monggo. Silakan, Tia. Oh, maaf, saya masih mute.
Bagi teman-teman yang mau mensupport supaya program pengajaran WKICU berjalan lancar terus, Anda yang ingin mengirimkan taburan, Anda bisa send by post ke Marcella Raharjo atau Anda bisa Zelle ke jovara3@gmail.com. Dan terima kasih banyak buat semua taburan yang telah teman-teman berikan kepada WKICU selama ini. Thank you Tia. Dan sekarang kita akan buka sesi untuk sharing. Bagi yang mau sharing atau mau tanya ke Romo Effendi, silakan langsung unmute teman-teman. Atau Romo biasanya buka dulu dengan sharingnya Romo. Saya terbuka, kalau ada yang mau sharing silakan. Jadi dalam arti bahwa tidak harus selalu Romo Effendi yang sharing, karena kalau Romo Effendi sharing terus nanti nanti inilah bosan begitu ya, dok. Pertanyaan reflektifnya sudah ada, jadi Anda pasti bisa menghubungkan. Apakah kalau Anda cerita apa yang Anda bisa ceritakan? Jadi saya tidak akan memaksa Anda untuk bercerita apa yang tidak ada di dalam pengalaman hidup Anda. Jadi jangan pernah membuat sebuah cerita baru yang tidak pernah ada dalam pengalaman Anda. Itu bukan latihan rohani loh ya. Apalagi ide-ide bagus muluk gitu, itu bukan latihan rohani. Latihan rohani itu pertama-tama soal bagaimana orang menemukan kehendak Tuhannya dan juga melaksanakan kehendak itu dengan kemerdekaan batin. Ingat, sekali lagi saya beri catatan, latihan rohani bukan soal menyembuhkan luka batin. Anda berhenti pada penyembuhan luka batin, itu bukan latihan rohani. Anda melakukan latihan rohani, salah satu hal yang terjadi di dalam latihan rohani adalah Tuhan menyembuhkan Anda. Tapi bukan tujuannya itu. Tujuannya pada akhirnya Anda tahu kehendak Allah dan Anda mau melaksanakannya dengan kemerdekaan batin. Orang-orang yang punya luka batin tidak pernah bisa bebas untuk melaksanakan kehendak Allah, bahkan seringkali tidak tahu kehendak Allah di dalam hidup mereka karena hidup mereka dikuasai oleh luka-luka mereka. Tapi sekali lagi, orang yang tidak punya luka batin sekalipun belum tentu bisa tahu apa kehendak Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan itu dengan kemerdekaan batinnya. Jadi perlu dibedakan antara tujuan latihan rohani sebagai upaya untuk melaksanakan kehendak Tuhan secara merdeka dengan penyembuhan luka batin. Ini bukan penyembuhan luka batin pertama-tama. Begitu. Ya, saya sudah menekankan 2 kali ini ya, karena beberapa kali saya ngomong soal luka batin terus. Itu hanyalah sebagai bagian dari proses untuk menemukan dan melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Begitu. Ada yang mau sharing? Tante-tante ini dulu bagaimana memulai WKICU? Tolong di-sharingkan supaya jelas. Begitu, apa yang terjadi ketika Anda bercucuran air mata dan berkeringat itu ketika membangun WKICU, ya. Boleh loh cerita, dan di situ ada pengorbanan, ya. Dan ketika Anda menatap kembali pengalaman Anda mendirikan WKICU, Anda juga lihat betapa bahwa kemartiran itu dalam arti pengorbanan-pengorbanan yang Anda lakukan lebih dari 25 tahun yang lalu, sudah 30 ya mungkin ya, itu sungguh-sungguh menghidupkan. Anda kan tidak pernah sadar dalam arti bahwa kalau ketika Anda mengorbankan diri 30 tahun, sekitar 30 tahun yang lalu, Anda itu membawa kehidupan. Ya, dan memang temanya hari ini adalah kemartiran yang menghidupkan dan persis, ya. Bisa cerita, silakan. Masa mulai dari saya terus? Romo, pendapat Romo tentang kemartiran yang membawa kehidupan, artinya kita mati-mati dia hidup ya Romo.
Ya, ya itu kalau versi candaan boleh lah ya. Ya. Jadi begini ya, di dalam hidup kita itu selalu butuh pengorbanan diri, ya. Dan ini yang selalu saya tekankan kepada anak-anak muda zaman sekarang yang Tunggu tidak. Romo, kadang mengorbankan diri itu bisa buat orang-orang Katolik yang soleha itu bisa bikin jadi bodoh juga Romo. Suaramu Jadi terputus. Bisakah mengulangi lagi, Liliana, kalau masih bersama dengan kita dan sambungannya baik? masih Romo. Sekarang dengar. Oke, kita anggap saja Liliana masih struggle dengan connection-nya. Oke, jadi sampai di mana Kak tadi? Oh ya, Liliana saya suaranya punya bagus. khotbah, saya ingat saya punya khotbah malam Natal itu, malam Paskah yang terakhir ini. Ya, Anda pernahkah? Saya memulai dengan hal ini. Anda pernahkah berada di dalam hidup Anda ketika Anda menatap kematian? Pernahkah? Pernah. Mereka, umat yang ada, umat itu dalam arti beberapa mahasiswa, beberapa lansia, jadi tidak banyak. Saya kan bukan pastor paroki, gitu. Tapi karena kebutuhan umat-umat yang tidak tertampung di gereja itu, lalu saya daripada nganggur malam Paskah, lalu saya memimpin misa malam Paskah itu untuk mereka yang tidak tertampung di gereja. Saya tanya, pernahkah kamu berada di titik di mana kamu merasa bahwa kamu akan mati? Saya pernah beberapa kali dalam hidup saya. Saya katakan sungguh-sungguh. Ketika kecil paling tidak 2 kali. Satu ketika berenang, saya berenang itu latihannya di laut, ya. Jadi bapak saya itu mengajari saya berenang itu di pantai, ya. Dan saya masih ingat bagaimana dia ngajari saya berenang sampai sekarang. Tapi bukan karena bapak saya lalu saya berada di titik di mana saya menatap kematian saya, bukan. Satu hari saya berenang bersama dengan kakak saya dan teman-temannya. Jadi dengan ban mobil yang sudah bolong terus ditempel itu ya. Terus kami jalan ke tengah laut gitu ya. Nah, yang menarik bahwa ketika kami sudah sampai di tengah, kami mau balik tidak bisa. Karena arusnya sedemikian kuatnya ya. Kakak saya dan teman-temannya itu dibawa, mereka memegang bahan itu dan membiarkan diri mereka diseret oleh arus. Saya yang sempat memang terpisah dari mereka, melihat daratan itu sekitar 40 sampai 50 meter di hadapan saya. Tapi ketika saya mengayunkan tangan saya untuk kembali ke daratan, tidak pernah terasa bergerak mendekati daratan. Dan saya pikir saya sudah mati waktu itu, akan segera mati. Tapi ternyata tidak, katanya Tuhan ya mungkin kamu belum mati lah, nanti jadi Yesuit sajalah. Jadi saya diseret arus itu sampai di desa sebelah, kakak saya juga di desa sebelah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga pernah jatuh dari bukit gelundung. Orang Jawa bilang itu berarti sampai saya pikir saya mati karena saya gelundung dari bukit dan jatuh di tebing. Untung tebingnya tidak terlalu dalam. Dan waktu itu masih muda ya, masih anak-anak ya, jadi cepat pulih. Gitu. Saya pikir 2 itu. Tapi yang ketiga yang lebih menarik adalah apa? Yang lebih menarik itu adalah gempa Flores tahun 1992. Gempanya 7,5 skala Richter. Ya. Dan saya ingat baik-baik itu setelah makan siang, sedang ujian waktu SMA. Ya. Dan saya pergi tidur siang gitu ya. Di samping saya ada adik dalam arti saya tinggal di rumah orang. Saya sejak SMA tinggal di rumah orang begitu. Dan saya di sana lalu 1:30 siang
saya masih ingat, sekitar 1:30 siang, itu tembok itu rontok, ya. Dan saya tanpa sadar lalu punya sikap, ya. Punya sikap apa? Punya sikap dalam arti gini, lari keluar, ya. Saya lari keluar. Masalahnya ketika saya menarik pintu, ya. Oh ya, tadi Martha Conway bilang ini sesi sharingnya masih direkod, mungkin makanya orang pada takut untuk sharing gitu ya. Ya, oke, baik. Jadi begini. Jadi ketika saya tarik pintunya, tapi karena gempa lalu tidak bisa terbuka. Dan saya menjadi takut sekali. Lalu saya lihat adik saya, ya, yang di samping, yang tadi sudah tidur duluan. Saya tarik, saya panggil namanya, Doni, namanya Doni. Bangun, Doni. Ya. Dia melihat saya, dia memang bangun karena saya tarik kakinya, terus dia tidur lagi. Saya takut, ya. Saya tarik pintunya, akhirnya terbuka dan saya lari. Ya. Sebagai anak SMA ya waktu itu, saya meninggalkan adik saya. Ya. Adik dalam arti karena saya tinggal di rumah, dia masih SD ya waktu itu ya, anak itu. Ya. Saya lari keluar dan gempanya lama, hampir 1 menit. Anda bisa bayangkan kalau gempa berapa detik saja Anda sudah takut sekali, tahu itu gempanya hampir 1 menit, tidak sampai 1 menit mungkin, tapi hampir 1 menit. Dan Anda bisa bayangkan 7,5 skala Richter. Jadi Anda bisa bayangkan betapa mengerikannya itu, ya. Saya keluar, saya lihat tante itu, tuan rumah itu yang nampung saya di rumahnya dengan ada kakak satu sedang peluk-pelukan, ya. Saya juga secara otomatis berusaha melindungi, tetapi dalam arti tertentu ya takut gitu ya. Gempa selesai, rumah sebagian rubuh, rumah tetangga yang satu hancur lebur, tetangga yang lain sudah tidak sempat keluar lalu meninggal, lalu melihat betapa begitu banyak kematian, ya. Sekitar lebih dari 2.500 orang meninggal begitu ya. Tapi pengalaman itu menunjukkan apa? Satu hal kecil ya. Ketika SMA, ketika saya menatap kematian dan saya memilih untuk menyelamatkan diri saya atau menyelamatkan adik kecil itu, rupanya ketika saya dikuasai oleh ketakutan, saya tidak mampu untuk menyelamatkan orang lain, ya. Dan saya pergi meninggalkan adik itu. Untungnya dia tidak meninggal, ya. Dia pada akhirnya sadar ketika gempanya semakin besar, dia pada akhirnya sadar dan lari keluar. Dan untungnya kamar tempat saya tidak rubuh, ya. Kamar-kamar lain rubuh semuanya, begitu. Tapi kamar tempat saya itu tidak. Jadi dalam arti tertentu gini, saya belajar dalam pengalaman itu. Ketika saya dikuasai oleh rasa ketakutan, saya tidak bisa menyelamatkan orang lain, ya. Dan itu adalah sebuah kebenaran di dalam hidup saya, ya. Kalau saya takut, saya tidak akan bisa menyelamatkan orang lain, ya. Ya tentu bahwa ada resiko bahwa ketika saya berusaha menyelamatkan dia, kami berdua bisa meninggal karena kejadian itu, karena rumah runtuh begitu ya. Tetapi bahwa lihat pelajaran apa yang saya tarik dari hal itu, saya tidak akan bisa menjadi orang yang menyelamatkan orang lain kalau hidup saya dikuasai oleh rasa takut. Bapak tetangga sebelah itu dikuasai oleh rasa takut karena melihat rumahnya yang rubuh, tapi dia selamat ya, seluruh anggota keluarganya selamat semuanya. Rumahnya rubuh itu tidak menyisakan apa-apa kecuali atapnya yang berada di tanah, ya, waktu itu. Dan ketika kami berdiri di luar di tempat yang bebas, ya, gempa susulan muncul. Bapak itu saking ketakutannya sampai dia lompat ke rumput, tiarap, dia teriak, tiarap. Dan saya selalu mengenang saat itu, dia begitu takutnya sampai
sampai rumput itu bahkan diremas sampai tercabut. saya masih mengingat semuanya, karena lihatlah, saya belajar ya, belajar setiap pengalaman emosional yang intens itu ya, itu akan selalu diingat, dikenang ya. Dan itulah kemanusiaan kita. Kita itu kalau punya pengalaman psikologis, pengalaman emosional yang intens, lalu itu akan dipegang oleh kita terus di dalam hidup kita, dan tanpa sadar bahwa ini yang saya sebut luka batin. Kalau pengalamannya itu pengalaman negatif, bisa menjadi sebuah luka batin di mana kita memegang itu terus. Dan setiap kali ada pengalaman-pengalaman lain yang tidak sama persis tetapi punya bau-bau sama, kita langsung bereaksinya seperti pengalaman yang sudah kita alami itu. Dan itu yang membuat kita tidak bisa merdeka dengan Tuhan. Ya, tidak bisa merdeka melaksanakan kehendak Tuhan pada akhirnya, bukan karena kita mau sembuh seperti orang sembuh dari sakit, bukan. Latihan rohani mau menunjukkan apa? Ketika kita melakukan semua, mengerti, ya, menyadari apa yang terjadi di dalam hidup kita, kita juga pada akhirnya diajak untuk apa? Untuk menjadi orang yang siap sedia melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tapi kalau kita punya luka-luka atau pengalaman dididik oleh keluarga dengan cara tertentu, nah bukan hanya luka batin disalahin orang apa, tapi dididik dengan keluarga dengan cara tertentu, itu membuat kita tidak bisa melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Misalnya, saya mengajari beberapa mahasiswa, saya tahu kamu orang baik, tetapi saya melihat di dalam hidupmu, kamu hanya bisa meminta. Kamu tidak pernah memberi. Dan itu yang saya tunggu dari kamu sebenarnya. Apa yang terjadi? Susah sekali. Setiap kali ketemu dengan saya, selalu berusaha mendapatkan sesuatu. Dan itu yang sudah saya katakan kepada mereka. Tapi saya tidak bisa mengubah mereka dalam arti karena mereka tidak tinggal dengan saya. Begitu. Saya hanya memberitahu apa observasi saya. Ketika kamu jumpa dengan saya, di dalam pikiran saya sampai pada pikiran gini, kamu mau minta apa lagi? Dan saya mengajari mereka, saya tahu bahwa kamu datang dari keluarga yang butuh banyak bantuan, tetapi begitu ya, bukan ini satu-satunya cara kamu untuk menghidupi hidupmu. Kamu pada satu titik juga harus berani untuk bisa memberi. Karena memang persis ketika kamu memberi, kamu menerima, itulah kemanusiaan kita. Kamu tidak pernah bisa dalam mode untuk mendapatkan terus-menerus. Saya tahu bahwa ketika kamu datang dari keluarga yang sulit, orang tuamu mengajarkan bagaimana bisa mendapatkan banyak hal dalam hidup. Tapi itu tidak cukup untuk menjadi manusia Kristiani. Ya, itu tidak cukup untuk menjadi manusia Kristiani. Apakah mereka anak-anak yang jelek? Tidak. Tetapi karena mereka dididik datang dari latar belakang keluarga tertentu, lalu mereka dengan serta-merta apa yang mereka selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Jadi setiap usahanya untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Dan itu didikan keluarga. Mungkin tanpa sadar terjadi di dalam hidup kita juga seperti itu. Kita datang dari keluarga mana, pengalaman hidup kita seperti apa, dan kadang-kadang Tuhan di dalam latihan rohani itu menunjukkan kepada kita, kamu ini adalah A, B, C, D. Kamu datang dari keluarga yang seperti apa. Saya ketika pertama kali belajar latihan rohani, saya menjadi sadar sepenuhnya. Ya, saya mensyukuri hidup saya karena sejak kecil mama saya itu keras dengan saya. Ya. Bukan hanya dengan saya, tapi juga dengan anak-anaknya yang lain. Ya. Mama saya itu, dan saya sampai sekarang mensyukuri itu karena apa? Mama terima kasih di dalam pengalaman doa saya bilang terima kasih. Tidak ada rasa
dendam terhadap mama. Mama saya itu ngejari saya dengan ekor pari. Ya, itu kalau saya main bola sembunyi-sembunyi, padahal disuruh jaga toko, nggak mau jaga toko, lari main bola. Apa yang terjadi? Pulang sudah ditungguin sama sapu, sama ekor pari, sama apa saja, gila banget gitu ya. Tapi lihatlah, ya, ketika saya merefleksikan dalam terang hidup saya semuanya, saya tahu saya dididik dengan baik oleh mama saya. Jadi saya bisa cerita, mama saya keras sekali terhadap saya dan anak-anaknya yang lain. Bukan sebuah kutuk bagi saya, itu sebuah berkat bagi saya. Dan saya mensyukuri itu. Dan saya tidak pernah punya perasaan dendam apapun terhadap mama saya. Sama sekali, bahkan saya mensyukuri. Dan itulah persis, ya. Ini saya sudah ngomong lari kemana-mana ini, tapi itulah persis latihan rohani itu harusnya seperti itu, yang membuat Anda sadar betapa apa. Mungkin yang Anda anggap kutuk itu adalah sebuah berkat di dalam hidup Anda. Ketika Anda masih kecil, ketika saya masih kecil, ketika saya dipukul oleh ibu saya karena tidak mengikuti apa yang dia maui, saya merasakan itu sebagai sebuah kekerasan atau sebuah kutuk, begitu ya. Tetapi ketika dewasa dan menjalankan latihan rohani, saya menjadi sadar betapa apa itu adalah berkat. Bangun tidur, tidak ku terus mandi, masuk angin itu. Itu lagu Indonesia itu seringkali tidak mengajari dengan benar ya. Bangun tidurku terus mandi, itu tidak benar itu. Masuk angin. Apalagi kalau mandi pakai air dingin. Di Indonesia nggak ada heater. Jadi itu tidak benar ya. Tapi kalau ini yang benar, bangun pagi, ku terus merapikan ranjang. Dan itu benar. Dan itu benar. Jadi apa yang saya lakukan sampai sekarang, bangun pagi, berdoa dalam hati sebentar, ya. Paling tidak sambil ngantuk-ngantuk masih berdoa Bapa kami, ya. Setelah itu bangun ngerapiin ranjang. Dari mana itu? Dari mama saya. Coba saya dulu nggak ngerapiin ranjang, saya yang dirapiin sama mama saya. Pakai sapu lidi kan, orang dulu kan bersihin ranjang pakai sapu lidi toh. Ya, kalau saya nggak ngebukin ranjang saya, bantal saya dan sapu lidi, saya gantian digebuki. Ya, tapi mama saya nggak ngelakuin itu setiap hari, untungnya. Ya lama-lama tahu gitu ya. Selalu teriak-teriak, itu ranjangnya belum dirapiin, apa segala macam. Dan persis, saya dididik dengan cara itu. Dan lihat, sekarang ketika banyak anak muda berteriak soal korupsi, soal ketidakadilan, soal apa, dan selalu ngomong besar ya. Mohon maaf, ini tidak menyebut nama, tidak apa. Selalu punya ide-ide gagasan yang besar. Saya bilang, tuh, untung rokok dipunguti dulu deh di bawah itu sebelum ngomong soal korupsi, saya bilang. Kalau saya lihat dapur, coba dapur ini ya, habis masak buat dibersihin, saya bilang. Nggak usah ngomong soal beresin orang-orang politikus apa segala macam pemerintahan itu, nggak usah. Dapurmu beresin dulu. Kalau saya ninjau 1-2 anak yang tinggal di rumah yang saya kelola, ya, saya selalu bilang, kamu ranjangmu kenapa nggak bersih? Mengapa Romo selalu mengurusi hal-hal seperti itu? Karena saya bilang, apapun yang kamu lakukan untuk hal-hal kecil, itu akan kamu lakukan untuk hal-hal besar. Kamu tidak akan pernah bisa becus mengurusi negara ini kalau kamu tidak pernah becus untuk mengurusi rumahmu. Saya bilang. Karena apa? Karena karakter dirimu itu justru terlihat dari tempat-tempat di mana kamu huni. Saya katakan terus terang kepada mereka. Dari mana saya belajar itu? Dari ibu saya. Ya, saya tahu kamu boleh punya ide bagus, tetapi
di dalam hidupmu kalau kamu tidak pernah sanggup untuk membersihkan apapun yang ada di sekitarmu, merapikan apapun yang ada di sekitarmu, bertanggung jawab terhadap apapun yang ada di sekitarmu, kamu hanya tinggal tunggu waktu saja untuk jadi koruptor berikutnya. Sama saja. Dan saya agak melenceng jauh, tetapi saya hanya mengatakan bahwa menjadi martir itu, ya, itu adalah berani untuk mati juga dalam arti tertentu. Mati terhadap apa? Diri kita yang lama. Kalau kita tidak berani mati, mengakui bahwa kita perlu berubah dan kita perlu untuk berbenah, ya, lalu kita tidak pernah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang merdeka untuk bisa mengikuti Tuhan. Dalam arti tertentu Anda mengubah diri Anda, berani untuk apa? Berani untuk mengatakan saya pernah melakukan kesalahan, saya mau berubah, saya tidak lagi menjaga gengsi saya, ego saya buang, sekarang saya mau jalan dengan cara yang baru. Itu kematian terhadap diri juga, dalam arti tertentu berani untuk menjadi martir. Ya, dalam arti tertentu, tidak dalam arti yang sebenarnya. Ya. Mungkin ada yang lain. Saya pikir saya sudah cerita 1 jam, saya pikir saya nunggu, saya ngomong kiri kanan. Romo, ada pertanyaan, Romo. Iya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan kepada teman-teman, bagi yang mau sharing, kalau mau sharing dan bisa bilang supaya recordingnya dimatikan dulu, kita akan matikan. Karena pengajaran Romo Effendi itu ilmunya scattered di seluruh sesi. Kemarin waktu nggak di recording, banyak yang bilang kepingin dengar bagian sharingnya Romo Effendi begitu. Jadi kalau teman-teman mau sharing setelah ini dan minta supaya recordingnya di post, kita bisa post, atau ada yang minta supaya di trim pas kita di-upload, kita bisa trim dulu sebelum di-upload. Begitu teman-teman. Silakan kalau nanti mau sharing, nggak usah ragu-ragu. Romo, sebentar saya mau ada pertanyaan. Romo tadi bilang rasional sama arasional itu suka nggak sejalan, Romo. Rasionalnya tahu harus memaafkan dan yang lain-lain itulah, harus menjadi martir, berkorban. Tapi pada saat rasionalnya itu masih belum sejalan sama rasional, pengalaman Romo bagaimana supaya dia bisa sejalan dan kemudian terjadilah itu, memaafkan dan mengampuni? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan penting. Bagi saya, Tuhan itu yang menyembuhkan, ya. Jadi Anda mengatakan bahwa aku harus mengampuni, tetapi tidak terjadi pengampunan itu. Maka Anda harus datang kepada Tuhan. Anda tidak bisa mengatakan saya harus mengampuni dan saya dengan mengatakan saya mengampuni lalu selesai. Tidak. Itu yang saya mengatakan bagian arasional kita itu ada di bagian otak mamalia kita, otak purba kita dengan insting semuanya itu. Rasa-rasa kita juga diproduksi di situ, ya. Jadi memori kita juga ada di bagian itu, ya. Jadi Anda bisa tahu bahwa tidak mudah untuk mengatakan bahwa saya mau mengampuni lalu terjadi begitu saja. Karena itu berhubungan dengan sebuah mekanisme di tempat yang lain. Anda tidak pernah bisa mengatakan, saya mau berubah, lalu berubah. Enak sekali, tidak akan terjadi itu. Ya. Kalau Anda harus masuk ke dalam diri Anda dan Anda melihat bahwa itu terjadi, gini ya, kalau dengan Tuhan, itu pemaknaan atas peristiwa itu bisa bergeser. Ya. Saya pernah tadi saya cerita soal bagaimana mama saya mendidik saya dengan keras. Dulunya mungkin masa kecil bagi saya itu tidak menyenangkan dan mungkin menakutkan. Tetapi ketika saya berpikir, melihatnya kembali dalam terang latihan rohani, dalam terang cinta Tuhan, lalu saya merasa ini sesuatu yang luar biasa. Yang dulu saya anggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, ternyata berkatnya ada di situ. Dan
perspektif itu datang dari mana? Dari, ya kalau kita orang beriman ya mengatakan itu dari Tuhan. Kita menjadi kenal diri kita dan Tuhan mewahyukan dirinya kepada kita dan siapa diri kita sebenarnya. Itu justru yang mengubah perspektif kita terhadap sebuah pengalaman. Anda tidak bisa membaca buku, tahu apa yang harus dilakukan, selesai. Tidak. Anda lihat, ketika Anda melakukan latihan rohani, ada begitu banyak perasaan-perasaan yang muncul. Dan ketika pada satu titik Anda merasakan, umpamanya ya, saya pernah cerita soal luka batin itu, umpamanya kehilangan kakak saya yang ketiga karena kecelakaan dan saya merasa sungguh-sungguh bersalah. Tapi ketika saya menangis habis-habisan dalam arti di latihan rohani loh, ini ngomong di dalam doa. Saya tidak menangis di depan orang banyak. Saya menangis di dalam doa. Karena apa? Karena itu menyangkut sesuatu yang dalam ya, di dalam hidup saya ya. Dan saya bawa itu kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan ini luka saya. Dan saya tidak ngomong begitu, tetapi bahwa ketika saya berdoa, saya tahu saya membawa luka saya itu kepada Tuhan. Luka karena ditinggalkan dan rasa bersalah. Dan saya merasa sedih, merasa tidak terima, merasa kecewa, marah terhadap diri sendiri, semuanya bercampur jadi satu. Tapi itulah kemanusiaan kita, ya. Dan kita harus mengakui itu jujur di hadapan Tuhan, ya. Dan ketika kita membawanya kepada Tuhan, dia di dalam doa ya, dengan cara kontemplasi ya. Saya sudah cerita bahwa apa? Bahwa ketika saya mengambil tanah dan menguburkan kakak saya tidak tutup petinya ya. Menarik adalah apa? Pokoknya ada yang aneh-aneh deh kalau ada latihan rohani. Saya itu nguburin kakak saya, petinya nggak ditutup. Jadi tanah itu dimasukkan saja sekalian semuanya sampai dia hilang dari pandangan saya. Saya lihat di atas, saya lihat Bunda Maria, saya lihat langit terang benderang, selesai. Dan apa yang terjadi? Tanda itu dalam peristiwa itu ya. Dalam peristiwa itu tanda apa? Saya merasa bahwa berdamai. Jadi dari rasa mulai sedih, marah, kecewa, itu dalam perjalanan doa itu pada akhirnya satu titik ketika saya berani nguburin kakak saya sendiri itu ya. Dan persis di situ saya lihat di atas itu ada rasa damai, ada rasa lega, ada rasa rela dan seterusnya. Dan persis di situ saya melihat ada sebuah transformasi di dalam hidup saya di mana yang dulunya marah terhadap diri saya sendiri, kecewa dan sedih yang berkepanjangan, pada satu titik merasa bahwa damai. Saya kalau ditanyai apakah saya masih ingat kakak saya masih ingat kakak saya. Ya. Saya masih ingat bahkan detik-detik terakhir saya melihat dia masih hidup. Ya, dia jalan keluar, bagaimana ekspresi wajahnya dari jendela kamar saya sambil ngantuk-ngantuk. Saya masih ingat dengan jelas. Ya. Tetapi itu yang terjadi. Saya mengatakan bahwa ketika kita disembuhkan Tuhan, itu tidak hanya menyangkut apa yang secara rasional. Semuanya diangkat menjadi sebuah perspektif baru ya. Jadi rasa perasaan ya, perspektif rasional kita semuanya menjadi baru ya, dan itu membuat kita apa? Bebas. Saya tidak lagi terkungkung dengan rasa bersalah, marah terhadap diri, kecewa dan sedih yang berlebihan, tetapi ketika saya melihat pengalaman saya dengan kakak saya tahu bahwa apa? Saya sudah merelakan dia dan saya sudah berdamai dengan kesalahan saya di masa lampau. Titik, berhenti, dan persis Tuhan juga sudah mengampuni saya. Dan itu tidak tergantikan dengan mengatakan saya harus mengampuni, saya harus merelakan kakak saya. Itu tidak bisa, karena ketika kita ngomong itu otak rasional kita yang mengatakannya. Padahal kalau Anda mau sembuh, itu sembuhnya seluruh diri Anda, tidak hanya di dalam level rasional saja.
Dan luka-luka batin itu kan sebenarnya sebuah mekanisme evolusionis yang membuat kita makhluk yang sebenarnya berusaha untuk apa? Menghindari bahaya, menghindari yang tidak enak, supaya apa? Bertahan hidup. Dan memang otak kita dibuat seperti itu. Dan itu juga terjadi di dunia binatang, di mana-mana saja. Orang bilang kita harus punya mekanisme bagaimana supaya bisa melindungi diri kita. Jadi yang tidak enak itu selalu dihindari. Dan yang tidak enak terjadi secara intens itu akan disimpan, direkam baik-baik oleh otak kita. Ya, disimpan baik-baik karena apa? Ini menyangkut soal eksistensi kita. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Iya Romo, terima kasih. Kalau begitu nanti lama-lama kita makin termotivasi dan makin berani jadi martir ya Romo. Kalau evolusinya ujung-ujungnya nanti akan begitu ya Romo ya. Ya, jadi kalau Anda itu adalah orang yang bebas, merdeka secara batin. Anda tahu kehendak Tuhan, Anda berani. Saya tidak berani bilang bahwa saya sudah sungguh-sungguh merdeka. Saya tidak pernah klaim seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa tujuan latihan rohani adalah Anda mengenali kehendak Tuhan, dan karena Anda merdeka secara batin, Anda mau dan sanggup melaksanakannya. Itu, ya. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya bebas dari istilah latihan rohaninya kelekatan tak teratur. Nah, luka batin itu salah satu bentuk kelekatan tak teratur. Kita selalu melekat pada pengalaman itu terus. Padahal pengalaman itu selalu menghambat kita untuk apa? Bisa menjadi anak-anak Allah. Ya. Termasuk umpamanya logika kita untuk pengorbanan diri itu kan tidak mudah begitu saja. Kalau Anda orang yang dididik, itu yang tadi saya bilang, selalu berusaha mendapatkan tapi tidak pernah memberikan, itu tidak mudah diubah loh. Apakah anak-anak itu tidak tahu bahwa memberi itu baik? Tahu. Tetapi karena pengalaman hidup mereka terus-menerus bahwa apa? Kami orang susah, apapun kalau bisa diambil. Dan itu membentuk sebenarnya. Ya. Apakah mereka tidak tahu apa kita orang Kristiani itu harus memberi? Tahu. Tapi kalau saya minta mereka, beberapa ya, tidak semua. Kamu lakukan ini, lakukan itu dulu, baru saya mau ngasih kamu. Tidak mengerti. Oh, bagaimana saya harus memberi dulu? Terus pertanyaannya, dengan sikap seperti itu, apakah bisa jadi martir? Jelas tidak bisa. Bagaimana mengorbankan yang kecil, memberikan lebih dulu? Saya tidak mampu, bagaimana mau jadi martir? Pertanyaannya. Tapi apakah salah mereka? Ya mungkin tidak, karena apa ya? Datang dari keluarga yang susah, yang sejak kecil diajari orang tuanya usahakan mendapat apapun yang bisa didapatkan karena hidup kita dalam kesulitan. Saya pernah ingat Romo bahwa saya diajarkan kalau kamu mau pokoknya aku lupa siapa yang ngomong itu, tapi itu berbekas sekali di pikiran aku bahwa kalau kemuliaan itu adalah memberi, katanya. Saya itu terpatri dalam ingatan aku dari kecil itu. Aku nggak tahu siapa yang ngomong. Kemuliaan itu adalah memberi. Ya, saya pikir di dalam kitab suci Perjanjian Baru, saya lupa tempatnya, Santo Paulus mengatakan bahwa menurut Yesus lebih baik memberi daripada menerima. Mungkin di Kisah Para Rasul, saya tidak ingat persis sekarang di mana posisinya, tapi Santo Paulus mengutip Yesus dengan mengatakan menurut Tuhan lebih baik memberi daripada menerima.
Jadi ini bukan soal luka batin saja, soal bagaimana upbringing kita itu juga perlu membuat kita itu terkungkung gitu kalau salah gitu ya, kalau salah asuhan lah orang bilang. Kalau salah asuhan itu membuat kita terkungkung. Padahal kita itu sebenarnya ya orang baik-baik. Tetapi tidak sungguh bisa jadi orang yang merdeka. Karena apa? Karena ya mungkin pengalamannya jelek, atau ya pendidikannya di dalam keluarga yang kurang baik gitu. Atau pengalaman hidup yang memang membuat kita ini ya harus bertahan hidup terus-menerus itu membuat sebuah apa ya, pembeda gitu ya. Dan latihan rohani mau melihat hidupmu secara utuh dan dirimu secara menyeluruh. Makanya latihan rohani itu selalu akan mengungkapkan siapa dirimu. Nah, seperti itu. Oke, Romo. Romo masih punya waktu buat satu orang lagi yang raise hand, Yoshiko. Boleh, silakan. Terakhir ya, silakan Yoshiko. Yoshiko kalau nggak mau muat di YouTube, silakan bilang. Kita akan trim nanti. Nggak apa-apa Tante, rekam aja nggak apa-apa. Romo, Thank you. apa Tante? Romo mau nanya. Tadi kan soal memberi dan menerima ya Romo. Bagaimana kalau orang itu memberi dari kekurangannya itu, apakah itu suatu bentuk kemartiran? Tapi ada pandangan yang ada pandangan lain yang bilang kalau memberi dari kekurangan itu, oh aja kekurangan kok kasih orang gitu loh. Orang itu mungkin tipenya yang berhemat itu Romo, tapi itu bagaimana menurut pandangan Romo? Memberi dari kekurangan itu sebuah tindakan mulia. Saya beberapa hari ini saya itu nerima seorang pekerja, saya sudah pesan dia. Saya mau nolong ibunya karena orang ini sudah nganggur berbulan-bulan. Sebenarnya saya nggak punya banyak uang, tetapi karena saya mau menyelamatkan dia saja, begitu ya. Jadi ibunya datang kepada saya jualan kacang malam-malam, dia bilang, Pak, kalau ada kerjaan buat anak saya yang sudah nganggur berbulan-bulan di masa pandemi ini, tolong dong dibantu dikasih kerjaan. Saya itu nggak punya uang, tapi saya bilang ya sudah, datang saja. Tapi saya hanya punya kerjaan ini ya, kasar ya. Ya sudah, saya beri dia untuk hidup lah ya. Sejak awal mula saya sudah beritahu dia, kamu kerja karena ini kerja kasar dan kamu butuh untuk naik apa segala macam, kamu butuh BPJS ya, saya tidak bisa bayari ongkos rumah sakitmu. Jadi ini pekerja lepas ya, saya tidak ngontrak dia, tidak apa, hanya supaya dia bertahan hidup saja. Oh ya Romo, dan saya bilang saya serius ya, karena kalau seumpamanya kamu butuh untuk pergi dokter, kamu sudah punya tanggungan, saya tidak bisa bayari. Dia bilang iya. Dan berapa hari lalu dia jatuh. Ya saya nggak tahu, ya sudahlah. Tapi ya jatuh, lalu ketika saya bawa ke rumah sakit, apa yang terjadi? KTP tidak punya, BPJS tidak punya. Jadi segala macam, terus saya hanya maju dengan apa? Untung punya nama Yesuit ya, jadi saya Romo Effendi Kusuma Sunur SY, wah gitu. Diterima sama rumah sakitnya. Tapi ketika bilnya keluar, saya yang kepala sakit. Tapi saya bilang ya sudah. Terus mau marah bagaimana? Saya pikir-pikir, apakah saya harus marah? Juga ya ada rasa kecewa sih ya. Ada rasa kecewa sih, tapi ternyata ya seperti itu. Saya menolong orang dan saya sudah mengingatkan dia sejak awal mula. Ternyata dia tidak melakukan apa yang saya katakan, dan ternyata saya harus keluar uang lebih banyak lagi untuk dia. Sekarang dia sudah pulang gitu. Dan yang menarik bahwa inilah kita itu berhadapan dengan banyak orang yang
pengetahuannya kurang ya. Jadi bayangkan sudah sakit lalu ini kakinya patah ya dalam. Saya itu sampai takut bahwa dia itu tulang belakangnya kena karena jatuh, kan mendarat dengan kaki dulu tapi kan tetap tulang belakangnya pasti kena ini ya, tekanan ya, jadi pasti ada sedikit masalah. Yang menariknya dia memaksakan diri untuk berdoa, sembahyang. Anda tahu kalau sembahyang Anda harus menggerakkan tubuh Anda. Saya sampai tepuk jidat, saya bilang Tuhan Yesus diberitahu tidak bisa. Ya, tapi lihatlah ya, kembali lagi ke soal saya, lepas dari itu semua komplikasi yang ada di belakang. Saya tidak punya uang banyak, tapi ya kalau orang itu dia tuh sampai takut, dia bilang saya mau ke ini Shinsei saja, Romo. Dia bilang kamu kalau ke Shinsei kamu diremas-remas sama Shinsei-nya, merotoli kabeh balungmu. Lepas semua balungmu. Saya bilang enggak. Saya mau naik sepeda motor, saya bilang tidak boleh. Saya lama di Amerika, saya tahu, dan syukur kepada Allah, saya tahu. Kamu harus diam di situ, tidak boleh melakukan banyak gerakan, tunggu sampai ambulans datang. Tidak ada satu orang pun boleh pegang dia, saya bilang gitu. Dan saya tahu, ya, ada bahaya, tulangnya tambah patah semua, ya. Lalu dibawa, ya semuanya akhirnya ya sudah saya bayar. Dan menariknya apa? Saya sudah pikir itu akan habis puluhan juta. Tapi ternyata dokternya yang operasi itu, ya ini untungnya bawa nama Romo itu ya. Romo Effendi SY gitu ya. Dokternya nggak minta charge apapun. Jadi saya bayar hanya separuhnya. Puji Tuhan, saya bilang. Tapi yang ada di kepala saya waktu itu, coba kalau saya bayangkan logikanya, logika duit, ya. Dan dia pekerja lepas loh, saya biasa tinggalin dia loh. Dia datang ke sana hanya karena saya mau ngasih dia uang sebenarnya. Apa yang terjadi? Ya logikanya, kalau saya melekat pada duit, logikanya logika duit, saya nggak mau bayar, itu salah-salahmu sendiri. Kamu bisa, bahkan kalau saya punya logika duit, ya sudah ayo bawa aja ke Shinsei. Coba bayangkan. Kalau saya melekat pada logika uang, ya, keputusan-keputusan saya juga tidak imbang loh. Keputusan-keputusan saya jadi keputusan yang salah pada akhirnya. Ya. Dan bukan itu cara memanusiakan manusia. Nah, lihatlah. Hal-hal kecil tetapi krusial. Saya tidak punya uang banyak. Kalau saya biayai dia berarti saya akan kehilangan berapa banyak uang. Dan ini jelas bahwa dia ini teledor dalam arti sejak awal sudah saya beritahu, tapi ternyata ngeyel tidak mau ini ya. Dan dia tidak punya kontrak kerja apapun dengan saya. Ya. Coba kalau logikanya logika duit. Saya lepas dia. Tapi kan bukan itu. Dan karena logikanya manusia latihan rohani, lalu tahu apa? Kemuliaan Tuhan itu terjadi ketika kita memanusiakan manusia. Maka ya dibayar, dibiayai. Saya rugi bukan soal untung rugi. Soal memanusiakan manusia dan dengan demikian memuliakan Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi seperti itu. Dan itu hasil dari apa? Dari pola pikir manusia latihan rohani yang mencari kehendak Allah di dalam sebuah situasi tertentu, real konkret di dalam hidupmu. Maka logikanya juga bukan logika duit. Ya. Saya bisa pelit dengan anak-anak yang selalu datang minta itu. Saya pelit loh dalam arti tanda kutip ya. Karena apa? Karena saya tahu mereka perlu diajari sesuatu. Tetapi dengan orang yang tadi ini tidak. Karena kalau saya pelit terhadap dia cacat seumur hidup. Dan ketika dia cacat seumur hidup, dia makin menderita. Dan saya tidak boleh memperlakukan manusia seperti itu. Lihat ya, jadi latihan rohani itu paling tidak sedikit membuat Romo Effendi lebih bebas lah, tidak terlalu melekat pada duit lah. Walaupun kita tahu semua, hampir semuanya butuh duit ya,
Duit tidak dibawa mati, tetapi kalau tak ada duit rasanya mau mati ya. Romo itu dokternya melihat Tuhan Yesus yang datang, bukan lihat Romo. Oh iya, itu mungkin juga karena logika itu, lalu dokternya kelihatan Romonya kok ketokane rada kere gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi luar biasa, saya sendiri lihat dokter ongkos operasi 50.000. Ya jelas dia hanya bikin formalitas lah. Luar biasa dokter itu. Ya, asisten dokter yang operasi berapa? 35.000. Coba kalau mana ada itu dokter operasi 50.000 itu. Ya saya bilang, ya puji Tuhan, saya bilang. Ya apapun itu. Itu ya salah satu bentuk ya, bagaimana kita bisa menjadi martir dengan apa? Menjadi manusia yang merdeka itu, lalu kemartiran itu mungkin. Jadi saya juga dalam arti itu ngerogoh kocek saya yang tidak banyak sebenarnya, tetapi saya lakukan itu. Lihat, itu datang dari pola pikir yang merdeka. Tidak melekat pada satu ciptaan apapun, termasuk uang dalam hal itu. Ya paling tidak dalam hal ini kalau saya ingat-ingat, saya kembali ke pengalaman itu, saya bilang terima kasih Tuhan. Kali ini saya berhasil mengikuti apa yang Engkau inginkan. Ya, dan saya tidak melekat ke satu hal yang di dalam hidup saya penting tetapi tidak mutlak seperti itu. Ya, saya pikir sharing saya sudah menunjukkan juga soal apa. Dalam hal tertentu kemartiran itu hanya bisa mungkin kalau kita itu bebas sebagai manusia. Ya, gitu. Oke, begitu. Ada tanggapan satu? Ya. Thank you. Ya. Iya Romo, maksudnya begitu Romo. Kita akan rekor karena dari sharing Romo kita bisa belajar banyak. Karena di sekeliling kita kan lebih banyak orang yang pakai logika uang. Jadi sharing-sharing ini menguatkan buat semua teman-teman juga yang dengar. Kita harus tutup sekarang Romo? Ya boleh, kalau nggak ada yang sharing lagi ya tutup lah. Kalau masih ada yang mau sharing, Romo masih ada waktu. Ya bolehlah 3-4 menit lah sharing lah. Silakan yang mau sharing. Tadi Tante Swan udah buka-buka. Romo, Nah, saya samping ibu saya mendidik saya begitu, ibu saya itu pedagang, jadi berapa kali ditipu orang dikasih aja ya. Tapi saya lebih banyak pendidikannya dari suster. Karena saya itu suster, my goodness, kalau hujan kita mesti ngepel, kalau nggak ada sendiri, tiap hari harus ke gereja, harus ke jam 5 pagi dibangunin semua, tidur segala macam, seperti itu. Dan ini asrama 250 anak. Jadi patternnya itu sudah begitu. Pernah waktu itu saya tidak pulang ke rumah waktu mau Paskah, itu katedral harus dikosek dan semua brasnya harus dipolish. Nah, aduh sudah bayar, kita mesti begini, mesti begitu. Tapi waktu sekarang itulah yang pattern saya, harus disiplin dan segala. Dan saya berterima kasih. Ya, terima kasih Tante Swan, benar. Dan ketika kita punya pengalaman seperti itu, kita merasa tidak senang. Tetapi lihatlah ketika kita melihatnya kembali dalam perspektif yang baru, lalu itu menjadi berkat. Ya, saya sungguh-sungguh menghargai cara orang-orang yang di sekitar kita mendidik kita itu pada satu titik tidak menyenangkan, tetapi nanti ketika di kemudian hari kita melihat lagi dan kita tahu bahwa kita menjadi seperti ini karena didikan mereka, lalu itu menjadi berkat. Ya. Saya pikir terima kasih ya, itu baik gitu ya.
Oke, begitu. Iya Romo. Kita tutup sesi hari ini Romo. Baik, begitu. Silakan. Ya. Terima kasih banyak Romo yang meskipun hari ini padat masih meluangkan waktu buat kita. Terima kasih buat semua teman-teman yang sharing dan yang juga bertanya. Kita akan ketemu lagi di sesi 6 minggu depan pada jam yang sama. Kita akan tutup sesi hari ini. Minta tolong Romo tutup dengan doa dan beri berkat buat kita semua Romo. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami anak-anak-Mu ingin juga mengikuti jalan-Mu yang kudus dan juga lurus itu. Kami mohon supaya kami yang sudah berada di penghujung hari, Kau berikan istirahat yang cukup, dan juga semoga besok kami bisa bangun dengan kesehatan dan juga rasa ingin melayani-Mu lebih lagi. Sedangkan kami yang masih berada di pagi ataupun siang hari, dimanapun kami berada, kami mohon supaya hari ini sungguh-sungguh menjadi hari yang berkat bagi kami, tetapi paling tidak kami mohon supaya kami sendiri menjadi berkat bagi yang lain. Akhirnya Tuhan, semoga dengan semangat kemartiran kecil-kecil di dalam hidup kami juga mampu menunjukkan kehidupan itu kepada mereka yang membutuhkan, karena Engkaulah sumber kehidupan itu. Tuhan sertamu, dan sertamu juga Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Memberikan istirahat bagi kalian semua yang sudah di penghujung hari, dan juga bagi kita semua yang sedang bekerja, berkarya, Tuhan memberkati kita, dan pada akhirnya Tuhan menganugerahi kita semua kesehatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih. Terima kasih. Makasih, Mbak. Makasih Rama. Makasih, Mbak. Terima kasih. Bagus. Terima kasih.